Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode satuan jam kerja atau service hours method dan metode hasil produksi atau productive output method. Nah, untuk metode satuan jam kerja, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Nah, untuk menghitung beban penyusutannya, rumusnya adalah jam kerja yang dapat dicapai dikali tarif penyusutan tiap jam kerja. Lalu tarif penyusutan tiap tahunnya adalah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah jam kerja yang didapat dicapai selama masa penggunaan aset tetap. Ini merupakan contoh soal metode satuan jam kerja, yaitu PT Sukses Makmur mempunyai sebuah mesin yang dibeli pada 1 Januari 2017 dengan harga perolehannya 80 juta. Mesin ini ditaksir mempunyai kemampuan produksi sebesar 30.000 jam. Ya, kalau soal atau data pada metode garis lurus ataupun metode jumlah angka tahunan ataupun metode saldo menurun ganda, itu umur ekonomisnya berdasarkan tahun. Misalnya 5 tahun penggunaan ditaksirnya atau 10 tahun penggunaan. Nah, tapi kalau metode satuan jam kerja, umur ekonomisnya yaitu berdasarkan kemampuan produksinya. Di sini ditaksir satu mesin tersebut dapat digunakan selama 30.000 jam. Dalam tahun 2017 telah digunakan selama 9.000 jam, ya. Jadi untuk per tahunnya itu adalah data yang telah disediakan. Misalnya di tahun 2018 itu telah berhasil berapa jam, 2019 berapa jam. Lalu ada nilai sisa mesinnya 5 juta. Penyusutan dengan menggunakan metode satuan jam kerja. Maka perhitungannya adalah, pertama kita cari tarifnya dulu. Berapa rupiah per jamnya? Ya, dari harga perolehan dikurang nilai sisa atau nilai residu. Yaitu 80 juta dikurang 5 juta, maka dapat 75 juta. 75 juta dibagi taksiran total jamnya, 30.000 jam. Ya, ini hanya taksiran. Jadi, bisa jadi mesin tersebut dapat digunakan lebih dari 30.000 jam ataupun kurang dari 30.000 jam. Nah, dari hasil ini, maka diperoleh tarif penyusutan per jamnya adalah 2.500. Jadi, mesin tersebut setiap 1 jam itu ditaksir menyusut sebesar 2.500. Berarti kalau 2 jam, maka penyusutannya adalah 5.000 rupiah. Nah, ini ada tabel penyusutan per tahunnya. Tadi 2017 di data ada 9.000. Nah, ini adalah contoh datanya. Di 2018 telah terpakai 8.000 jam, 2019 terpakai 7.000 jam, 2020 kepakai 7.000 jam. Ini kalau di total maka totalnya bukan 30.000 ya. Ini totalnya adalah 31.000. Jadi tadi saya bilang bahwa untuk jumlah jamnya, taksiran jamnya itu adalah hanya taksiran, bukan yang bukan yang realnya nanti bisa digunakan berapa jam. Jadi bisa lebih dari ataupun kurang. Nah, di sini berarti dia secara realnya lebih dari taksiran. Ya, sekali lagi ini adalah data yang diperoleh. Jadi di tahun 2018 mesin tersebut telah dipakai 8.000 jam. 2019 mesin tersebut telah dipakai 7.000 jam. Lalu kita kali dengan tarif penyusutan yang sudah kita hitung di sini per jamnya. Maka pada 2017 nilai penyusutannya adalah 22.500. Ini berdasarkan jumlah jam yang telah dipakai atau digunakan dikali dengan tarif penyusutannya, maka diperolehlah 22.500. Di 2018 pun juga seperti itu, yaitu tarif jumlah jamnya yang telah digunakan dikali dengan tarif penyusutannya 2.500 rupiah, maka nilai penyusutan pada tahun 2018 20 juta, dan begitu seterusnya. Maka jurnal yang tepat untuk di tahun 2017 adalah
beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 22.500. Ya, jika di tahun 2018, maka beban penyusutan pada akumulasi penyusutannya adalah sebesar 20 juta. Lanjut ke metode kedua, yaitu metode hasil produksi atau Productive Output Method. Nah, metode ini sama dengan jam kerja, yaitu didasarkan pada faktor penggunaan. Kalau tadi jam kerja faktor penggunaannya adalah jam penggunaan aset tetap tersebut atau penggunaan mesinnya biasanya. Sedangkan kalau metode hasil produksi itu ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Di sini rumusnya kurang lebih sama, yaitu beban penyusutan produk adalah jumlah satuan produk yang dihasilkan dikali tarif penyusutan per tahun. Lalu tarif depresiasi per satuan produknya adalah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Ini ada contohnya, yaitu di sebuah mesin diperoleh pada tahun 2017 dengan harga 130 juta. Dalam masa penggunaannya, mesin yang bersangkutan ditaksir dapat menghasilkan 400.000 unit produk. Ya, kalau yang soal yang sebelumnya yang berdasarkan jam kerjanya, itu taksirannya berupa jam penggunaan. Kalau ini metode satuan produksi, maka ya taksirannya berdasarkan jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh mesin tersebut. Misalnya ada satu mesin ditaksir bisa membuat produk sebanyak 400 unit. Lalu ada nilai residu atau nilai sisa 10 juta. Nah, ini adalah rumusnya. Yang pertama kita harus cari adalah tarif penyusutannya dulu, yaitu harga perolehan dikurang nilai residu, ya 130 juta dikurang 10 juta, maka dapat 120 juta. Lalu dibagi 400.000. Nah, ini adalah nilai penyusutan per satu produksinya, Rp300. Jadi, ketika mesin tersebut berhasil membuat satu produk, maka nilai penyusutannya adalah Rp300 per unit produksi. Sedangkan kalau misalnya dia berhasil memproduksi 2 produk, maka penyusutannya adalah Rp600. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi ketika terjadi penambahan produksi, maka bertambah pula tarif penyusutannya. Ketika makin banyak produksi, maka bertambah pula beban penyusutannya. Nah, ini tabel penyusutan per tahunnya. Ya, tadi kan dia digunakan di tahun 2017. Nah, ini jumlah produksinya. Ini adalah data. Ini data realnya. 2017 68 juta. 68.000 berhasil memproduksi sebuah produk. Tarif penyusutannya itu tadi 300. Maka penyusutannya adalah 20.400. 2018 pun juga sama. Berhasil memproduksi 72.000. Tarifnya adalah 300. Maka nilai penyusutannya 21.600. Di tahun 2019 65.000 yang berhasil diproduksi dengan tarif penyusutannya 300. Maka nilai penyusutannya adalah 19.500 pada tahun 2019. Semakin banyak produksi jika menggunakan metode satuan produksi, maka semakin besar nilai penyusutannya. Tapi kalau produksinya itu tidak terlalu banyak, maka penyusutannya semakin kecil. Nah, ini taksirannya berdasarkan soal adalah 400.000 unit. Nah, 400.000 unit itu adalah taksiran. Jadi, bisa berarti ketika digunakan bisa lebih dari 400.000 yang dihasilkan dalam satu mesin itu ataupun kurang dari 400.000 unitnya. Ya. Atau kalau kita coba hitung berdasarkan di sini realnya perusahaan dari mesin tersebut menghasilkan sebanyak 410.000 barang atau 410.000 produk. Nah, ini adalah jurnalnya di tahun 2017.
beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Ya, di tahun 2017 nilai penyusutannya adalah 20.400.000. Maka di sini 20.400.000. Jika yang ditanya tahun 2019, maka nilai produksinya adalah 2019 19.500.000. Oke, itu aja dari saya mengenai metode satuan jam kerja dan metode produksi, satuan hasil produksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.